Meskipun sering terlupakan di balik sorotan yang lebih besar pada Angkatan Darat dan Angkatan Udara, Angkatan Laut Israel telah membangun rekam jejak yang mengesankan dalam menjaga kedaulatan maritim negara tersebut. Dengan membangun kapabilitas dalam teknologi senjata dan desain kapal domestik, Angkatan Laut Israel telah mengembangkan armada yang tangguh dan mampu untuk menjalankan misinya. Angkatan Laut Israel bertanggung jawab untuk mempertahankan garis pantai sepanjang 190 km di Laut Mediterania, serta melindungi aset maritim strategis negara itu. Beroperasi di dua perairan yang tidak terhubung, Angkatan Laut memiliki basis di Laut Mediterania melalui pelabuhan Ashdod dan Haifa, serta di Laut Merah dari pelabuhan Eilat. Armada kapal patroli, kapal rudal, dan kapal selam Israel yang canggih selalu siaga menghadapi kemungkinan ancaman dari musuh yang berusaha menyerang, menyabotase, atau menyusup ke wilayah kedaulatan Israel. Meskipun tidak memiliki korps marinir khusus, unit komando bawah air yang sangat terlatih seperti Shaytet 13 telah mencapai keberhasilan besar dalam melaksanakan operasi amfibi dan sabotase. Dalam konteks geografis Israel yang unik, Angkatan Laut Israel memainkan peran vital dalam menjaga keamanan negara. Dengan 70% dari 9 juta warga Israel bermukim di pesisir pantai yang sempit, Angkatan Laut bertanggung jawab besar untuk melindungi mereka. Perbatasan utara Israel dengan Lebanon, yang menjadi rumah bagi organisasi teroris Hizbullah, membentang beberapa kilometer hingga ke Laut Mediterania. Oleh karena itu, Angkatan Laut Israel terus waspada terhadap ancaman dari utara yang ditimbulkan oleh Hizbullah, yang telah bersumpah untuk menghancurkan Israel. Misi utama Angkatan Laut Israel adalah melindungi dan mempertahankan negara dari ancaman maritim, serta mengamankan operasi maritim vital bagi Israel. Selain itu, mereka juga bertugas membantu sisa Angkatan Darat Israel jika terjadi konflik, menembak sasaran musuh, menghasilkan dan mengevaluasi foto-foto ruang maritim, serta melakukan misi pencarian dan penyelamatan di laut. Angkatan Laut juga melatih kekuatan Angkatan Laut Tentara Pertahanan Israel, IDF, dan menjalankan misi darat tertentu dalam kerangka instruksi tentara. Inti dari armada Angkatan Laut Israel adalah kapal serangan cepat kelas Sa'ar, yang memiliki kemampuan ofensif luar biasa dan kecepatan tinggi, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam keseluruhan skema Angkatan Laut. Sayap udara Angkatan Laut terdiri dari pesawat pengintai maritim dan helikopter yang digunakan untuk misi pencarian dan penyelamatan, umumnya dengan persenjataan minimal. Kehadiran dan kesiapan Angkatan Laut Israel yang kuat di perairan sekitar Israel sangat penting untuk melindungi negara dari ancaman maritim, khususnya dari organisasi teroris Hizbullah di utara. Keterlibatan dengan teroris dan konflik berintensitas rendah lainnya mengabaikan kebutuhan akan kapal yang lebih besar seperti kapal penjelajah atau kapal perusak. Angkatan Laut Israel memanfaatkan sepenuhnya kapal rudal dan kapal patroli yang lebih kecil untuk menjaga kebersihan Mediterania Timur dan Laut Merah. Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut telah menginvestasikan waktu dan energi untuk mencegat kapal kargo yang memuat senjata yang ditujukan untuk organisasi teror. Pada tahun 2009, IDF mencegat MV Franchop dan menyita sekitar 500 ton senjata yang akan digunakan oleh Hizbullah untuk melawan warga sipil Israel. Pada tahun 2001, Angkatan Laut mencegat Santorini, sebuah kapal nelayan yang berlayar dari Beirut di Lebanon menuju Israel. Di kapal, pasukan komando menemukan sejumlah besar senjata tersembunyi, termasuk rudal, roket, mortir, dan senapan, serta buku petunjuk pembuatan bahan peledak. Sejarah Angkatan Laut pertama kali mendapat pujian dalam Perang Yom Kippur tahun 1973 ketika mereka menenggelamkan 8 FFL Arab tanpa kehilangan satu kapal Israel. Awak Angkatan Laut Israel berhasil menghancurkan atau menghindari lebih dari 70 rudal SSN-2 STX Arab yang dipasok Soviet. Selama Perang Perdamaian Galilea tahun 1982 dengan Lebanon, Angkatan Laut Israel terbukti mampu melakukan misi di luar pengawasan perairannya dan mendaratkan pasukan serta kendaraan lapis baja di pantai dekat Sidon menggunakan armada kecil kapal amfibi mereka dengan relatif berhasil. Dalam operasi Grapes of Urat pada tahun 1996, kapal rudal Israel menembaki jalan-jalan pesisir Lebanon. Meski begitu,
Peran defensif ini tidak menurunkan Angkatan Laut Israel ke dalam misi penjaga pantai. Angkatan Laut Israel, meskipun secara strategis bersifat defensif, namun secara taktis sangat ofensif dan menjalankan misinya secara dinamis dan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Unit-unit utama dalam Angkatan Laut Israel terdiri dari perusahaan keamanan rutin, Palgot Habatash. Unit ini adalah pasukan keamanan reguler yang menjaga perbatasan maritim negara Israel dan mencegah segala ancaman yang membahayakan keamanan Israel dan warganya. Kapal rudal, Shayetet 3 sedih misi utama skuadron ini adalah melawan armada musuh saat perang, menenggelamkan kapal-kapal musuh, mencegah musuh Israel memblokir jalur lautnya, serta membantu pasukan darat dalam melakukan serangan ke wilayah musuh. Kapal selam, Shayetet 7 sedih unit ini bertugas menghancurkan kapal-kapal musuh, mengendalikan pintu masuk pelabuhan, melakukan aktivitas spionase rahasia, dan membantu unit lain selama pertempuran. Pasukan khusus Angkatan Laut, Shayetet 13 sedih Shayetet 13 adalah komando marinir yang beroperasi di laut, di darat, dan di udara. Unit ini berbasis permanen di Atlit dan dikenal sebagai salah satu unit terkemuka dalam Tentara Pertahanan Israel, IDF, karena keberaniannya. Unit Kendali Angkatan Laut bertanggung jawab atas semua latihan militer dan operasi Angkatan Laut. Unit ini dibagi menjadi 4 perusahaan: komando, komunikasi, elektronik, dan sumber daya manusia. Selain itu, unit ini juga bertanggung jawab atas operasi tempur Angkatan Laut, baik dalam situasi darurat maupun rutin. Misi utama unit ini adalah untuk memeriksa dan mengawasi seluruh operasi yang dilakukan oleh unit-unit Angkatan Laut Israel. Unit misi bawah air adalah kelompok elit penyelam militer yang dibentuk pada tahun 1980-an, awalnya dikenal sebagai Unit 707. Unit ini menangani setiap tugas bawah air yang diperlukan untuk keamanan Israel, seperti menempatkan pencari sonar di bawah laut, menetralisir bahan peledak, secara diam-diam mengosongkan kapal dari bahan bakar atau amunisi, serta melucuti senjata dan membawa proyektil yang terendam ke permukaan. Kelompok ini juga bertanggung jawab untuk mencari jenazah warga Israel yang hilang akibat bencana di laut. Dalam upaya terus-menerus untuk memperkuat dan memodernisasi armadanya, Angkatan Laut Israel telah melakukan berbagai akuisisi dan pengembangan teknologi baru-baru ini. Salah satu tonggak penting adalah peluncuran INS Rahav, kapal selam kelas Dolphin yang kelima. Kapal selam Dolphin merupakan salah satu dari yang terkuat dan paling canggih di dunia, dilengkapi dengan berbagai kemampuan siluman, pengawasan, dan ofensif yang membuatnya sangat serbaguna. Dengan INS Rahav, Angkatan Laut kini memiliki kekuatan untuk beroperasi hingga lepas pantai Libya. Selain itu, sistem dan teknik baru sedang dikembangkan untuk menghadapi realitas perang laut modern yang terus berubah. Ini mencakup propulsi vektor dorong pada kapal patroli Super Dvora MKI dan peralatan perang elektronik Elisra ECM-ESM pada kapal korvet kelas Saar 5 sampai Saar 6 yang terbaru. Angkatan Laut juga telah mulai mengintegrasikan sistem senjata Typhoon rancangan Israel, yang diproduksi oleh LOP dan Rafael, ke dalam operasinya. Meriam ini dilengkapi dengan penargetan termal dan dapat menggunakan peluru 25 mm atau Phalanx kaliber 53 laras, yang dioperasikan dengan kendali jarak jauh untuk mengurangi risiko bagi awak kapal. Angkatan Laut Israel mengumumkan rencana untuk memperluas kerjasamanya dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, serta anggota NATO lainnya pada bulan Januari 2017. Sebuah roket berhasil diluncurkan dari kapal Angkatan Laut Israel yang tak berawak untuk pertama kalinya pada bulan Maret 2017. Drone yang dikendalikan dari jarak jauh Sea Knight dapat berpatroli hingga 12 jam dengan satu tangki gas dan lebih panjang serta lebih lebar dibandingkan drone Angkatan Laut Protector. Selain kemampuan menembakkan roket, Sea Knight juga memiliki 2 senapan mesin kendali jarak jauh, serta meriam air. Pada tanggal 1 Mei 2017, para pejabat Israel mengumumkan pembelian 13 senjata Angkatan Laut dari Amerika Serikat untuk dipasang pada kapal tempur Angkatan Laut Israel. Departemen Luar Negeri Amerika menyetujui pembelian senjata Angkatan Laut 76 mm senilai $440 juta dan senjata ini akan dipasang pada kapal perang Saar Angkatan Laut Israel yang dibeli dari galangan kapal Jerman.
Kapal perang pertama dari 4 kapal perang SAR buatan Jerman, dijuluki Magen, tiba di pangkalan Angkatan Laut Haifa pada bulan Januari 2021. Platform laut canggih ini akan memberi Israel kemampuan baru untuk mempertahankan sumber daya energi lepas pantai yang penting dari semakin banyaknya persenjataan musuh yang dipandu secara presisi. Israel akan memasang sistem tempur on-board buatan Israel di setiap kapal. Mereka juga akan dilengkapi dengan 2 sistem pertahanan udara canggih, Iron Dome dan Barak 8. Menurut Yaakov Lapin, kapal-kapal baru ini membawa lebih banyak daya tembak per meter persegi dibandingkan kapal manapun seukurannya di dunia, dan dapat bertahan di laut lebih lama dan berlayar lebih jauh dibandingkan pendahulunya. Dia berkata, kedatangan kapal-kapal ini merupakan tonggak sejarah dalam evolusi Angkatan Laut Israel. Arena berubah dengan cepat, dan ancaman serangan proyektil berintensitas tinggi berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tambah Lapin. Pada saat yang sama, ketergantungan Israel terhadap laut semakin besar, dan akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. ThyssenKrupp Marine Systems Israel dan Jerman menandatangani perjanjian pada Januari 2022 untuk pembelian 3 kapal selam diesel listrik kelas Dakar. Pemerintah Jerman akan menyediakan hampir 680 juta dari sekitar 3,4 miliar biaya. Diperkirakan kapal selam pertama baru akan siap dalam 9 tahun. Kapal pendarat INS Nason Angkatan Laut Israel di galangan kapal pasca Goula, Mississippi pada tahun 2023, menerima kapal pendarat pertama dari 2 kapal pendarat baru, yang akan bertindak sebagai pilar utama dalam mengadaptasi Angkatan Laut Israel ke medan perang yang modern dan multi-arena. INS Nason juga akan berfungsi sebagai poros logistik untuk mengangkut peralatan serta tentara di wilayah dekat dan jauh.